Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ala nabiyya ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala aidan wal ashr innal insana lafi yusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalami la ilaha illallah dahal jannah. Shadaqallahu wa sadaqa rasulul karim, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita duduk dalam majelis di mana majelis ini adalah perintah Allah, sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam apapun hadis, barang siapa yang senantiasa bermajelis di dalamnya dibicarakan tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah setelah kita berdiri nanti, maka seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, nama kita dan insya Allah nama kedua orang tua kita, baik yang hidup maupun yang sudah mati, dibaga-bagakan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis malaikat yang masum tanpa dosa. Masya Allah, ini keuntungan bermajelis. Dan yang ketiga, kita akan mendapatkan ilmu transfer dari Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat, satu hadis kita dengarkan, lalu insya Allah sebentar kita balik ke rumah, kita sampaikan kepada istri anak kita, tetangga teman kita. Maka satu ayat kita sampaikan, maka Allah akan berikan ilmu yang belum kita ketahui. Allahu Akbar. Hadirin mulia, sebelum kami lanjut, kami adalah jamaah Makassar. Ada kurang lebih 15 orang yang bergerak di Jawa Timur, Bayang Gersik. Kurang lebih 9 masjid. Ini masjid yang ke-6 kalau tidak salah ya. Insya Allah satu masjid lagi menuju Surabaya. Jamaah Makassar akan kembali tanggal 2 ke Makassar. Kami pengeluaran dari Kerincing kemarin di Pondok Pak Yai, Pak Kiai Mukhlisum Al-Mahrum, terbentuk kurang lebih 240 jamaah yang bergerak di seluruh Indonesia dan ke luar negeri. Hadirin mulia, kami di antara jamaah yang bergerak dapat rute keputusan dari orang tua di sini, Jawa Timur. Hadirin Subhanahu wa taala, dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa mulai dari awal penciptaan dunia ini sampai akhir nanti dunia ini, tetap Allah yang berkuasa. Dan seluruh makhluk dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita manusia. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membuat keputusan apa-apa tanpa keputusan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa berniat, berencana, tetapi penentunya adalah Allah. Hadirin Subhanahu wa taala, dikatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan Maha memelihara. Setelah menciptakan kita semua ini, Allah taala pelihara. Ya. Kita tahu bahwa seketika kita lahir di dunia tidak punya apa-apa, dalam keadaan telanjang kita kembali. Dalam keadaan kita telanjang keluar di rahim ibu kita. Semua manusia yang ada sekarang. Dan suatu saat setelah datang malaikat maut, dalam ayat katakan kullun nafsi sa'iqatul maut,
kita kembali pun dalam keadaan tidak punya apa-apa. Jadi sebetulnya manusia ini tidak punya apa-apa. Hakikatnya manusia tidak punya apa-apa. Yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna daripada la ilaha illallah. Apa arti daripada la ilaha illallah? Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Yang kita sembah adalah Allah, tiada yang lain. Yang kita kuasakan adalah Allah, yang kita mengagungkan adalah Allah, kita mengesahkan adalah Allah. Bahwa Allah itu tunggal. Dalam ayat dikatakan Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu esa tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Inna tauhid la ilaha illallah. Kita belajar mengeluarkan keyakinan-keyakinan makhluk yang ada dalam hati kita. Bahwa obat tidak bisa menyembuhkan. Obat menyembuhkan bermunajat kepada Allah. Jika obat menyembuhkan berhajat kepada Allah. Dan jika Allah menyembuhkan tanpa obat bisa menyembuhkan. Dan dengan obat juga Allah bisa menyembuhkan. Inilah makna daripada la ilaha illallah. Mengeluarkan keyakinan-keyakinan makhluk bahwa benda, pangkat, seluruh apa yang kita miliki ini tidak bisa membawa manfaat dan mudarat illa kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar rumah ke kantor, kita ke rumah ke pasar, kita ke rumah ke sana kemari. Kalau Allah berkehendak kita tidak kembali. Tetapi kalau Allah berkehendak kita kembali. Karena betapa banyak manusia berangkat meninggalkan rumah tidak kembali lagi. Tetapi kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat, Pak. Iya. Jadi kita orang kantor kelihatannya tinggalkan rumah ke kantor itu kelihatannya, Pak. Tetapi pada hakikatnya kita tinggalkan rumah menuju kantor, kita menuju kubur sebenarnya. Iya. Hari-hari kita ke pasar bagi pedagang, tinggalkan rumah, kelihatannya kita ke pasar. Tapi pada hakikatnya kita berjalan menuju kubur semua. Iya. Siapa saja seorang ayah yang punya istri dan anak meninggalkan rumah, tinggalkan rumah kemana-kemana, itu kelihatannya tinggalkan rumah menjemput rezeki. Tapi pada hakikatnya kita berjalan semua ke kubur. Ya. Hanya Allah yang tahu kapan kita dijemput. Apakah kita setelah kembali atau sementara berjalan menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Dan keuntungan daripada kalimat yang mulia ini, kalimat la ilaha illallah ini, dikatakan para ulama kita, para sesepuh kita. Kalimat la ilaha illallah ini apabila ditimbang 7 petala langit dan 7 petala bumi di suatu timbangan, dan timbangan kalimat la ilaha illallah ditaruh di timbang yang lain, maka yang lebih berat adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa dia muliakan begitu? Karena langit dan bumi kita lihat 7 petala langit ke atas dan 7 petala bumi ke bawah, suatu saat Allah akan hancurkan. Sementara kalimat yang mulia ini kita akan bawa di alam kubur, kita akan bawa di padang mahsyar, kita akan bawa di tiang sirat, kita akan bawa ke mizan. Sampai kalimat yang mulia ini kita akan diantar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang remehkan, apa itu sikir-sikir la ilaha illallah? Silahkan Anda remehkan. Apa itu tablik, dakwah terus aja kepada Allah? Silahkan Anda remehkan. Rasulullah katakan, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhal jannah." Siapa saja hamba Allah taala di akhir kehidupannya, di saat jasad dan ruh terpisah, keluar kalimat yang mulia ini, la ilaha illallah, kata Rasulullah, jaminannya adalah surga. Masya Allah. Ini perkara, Pak, harus dibicarakan. Cara untuk mendapatkan kalimat yang mulia ini, rahmat ta'ala, kita senantiasa begini, bentuk majelis-majelis iman, majelis-majelis di dalam dan membicarakan kebesaran Allah, di majelis-majelis di dalam dan membicarakan keagungan Allah, kekuasaan Allah, keperkasaan Allah, sehingga mulut senantiasa Allah, 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 Allah. Di rumah cerita Allah bersama anak istri, di kantor cerita Allah bersama teman-teman, di pasar kita cerita Allah, di mana-mana kita cerita Allah.
Maka alim ulama katakan, sesepuh kita katakan, air yang tumpah dalam gelas, kalau dia warna hitam kopi, kalau gelasnya tumpah, apa Pak? Kopi atau teh? Kan kopi. Tidak mungkin yang masuk gelas kopi yang tumpah adalah teh, tidak mungkin. Kalau gelas diisi air putih, kalau tumpah air putih, yang tumpah adalah air, tidak mungkin teh. Begitulah sesepuh katakan, senantiasa kita ucapkan Allah, Allah kuasa, malu tidak kuasa, Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memelihara, Allah yang memberikan rezeki. Kita bicarakan di rumah, bicarakan sama istri, bicarakan sama anak, bicarakan sama tetangga, bicarakan sama keluarga, bicarakan sama teman dan sahabat. Maka kebiasaan Allah, 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 maka insya Allah keluar dari lisan kita nanti di akhir kehidupan kita adalah Allah, la ilaha illallah. Siapa yang menjamin, Pak? Rasulullah SAW yang menjamin kalimat ini. Karena Rasulullah membawa kalimat ini hadimah ta'ala mulai dari umur 40 tahun sampai Rasulullah meninggal dunia dalam umur 63 tahun. Dia buat perkara ini, kalimat la ilaha illallah ini 13 tahun di Mekah, dakwah kalimat la ilaha illallah. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihum. Hai sekalian manusia, jika anda ingin berjaya, ingin sukses bahagia di akhirat, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Di Mekah 13 tahun. Belum turun ayat ya ayyuhalladzina amanu, masih ya ayuhan nas. Pada saat itu sahabat belum dipanggil orang-orang yang beriman. Kapan dipanggil orang beriman, Pak? Padahal sudah 13 tahun di Mekah melatih iman, amal, iman yakin, iman yakin, iman yakin. Hijrahnya Rasulullah bersama sahabat meninggalkan Mekah ke Madinah, baru turun ayat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kapan turun ayat? Setelah Rasulullah hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinatul Munawwarah. Di sanalah Rasulullah dijemput oleh kaum Ansar, kerjasama agama, membawa ini agama dari lorong ke lorong, lembah ke lembah, dari rumah ke rumah, datangi orang-orang kafir untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga terbentuk sahabat kurang lebih 124.000 sahabat yang telah dibimbing, yang telah diajari, yang telah diperlihatkan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi kalau ada jamaah masuk di masjid, Pak, ini kemuliaan, ini anugerah besar dari Allah. Karena tidak dicontohkan oleh Nabi. Sementara Allah katakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah sudah teladan, Pak. Tidak ada yang kita patut contohi. Iya. Siapapun di dunia ini tidak ada nilainya di hadapan Allah. Yang ada nilainya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya terpampang namanya dengan Allah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalimat Allah adalah kalimat yakin, sementara Muhammad Rasulullah adalah kalimat amal. Siapa saja yang hari ini, siapapun dia, sepintar apapun dia buat amal tidak sesuai dengan cara Nabi, maka seluruh amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebodoh apapun kita, tidak tahu apapun kita, kalau kita ikut cara Nabi, ikut cara sholatnya Nabi, maka insya Allah kebodohan yang kita miliki apabila kita mengikuti Rasulullah, maka jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas Nabi yang mulia? Apa tugas Nabi sebelum menjemput perintah sholat dari Allah waktu dimi'rajkan? Tugasnya Rasulullah adalah dakwah. Dulu sahabat, Pak, tidak mengenal Allah. Mereka menyembah berhala, menyembah patung, matahari, menyembah pohon, menyembah makhluk selain dari Allah. Jadi Rasulullah diutus oleh Allah umur 40 tahun, seketika bersanding dengan Siti Khadijatul Kubra. Pada waktu itu adalah seorang janda kaya raya. Jadi Rasulullah mengawini janda, Pak, yang kaya raya pada zaman itu. Siti Khadijah lah yang menemani Rasulullah dakwah buat pengorbanan dalam agama. Janda kaya raya pada saat zamannya, Pak. Tetapi dalam riwayat kita buka, Pak, coba. Siti Khadijah habis seluruh hartanya untuk agama. Setelah habis harta, barulah Siti Khadijatul Kubra mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Coba. Kita dapat salam saya dari presiden, senang tidak, Pak? Dari bupati senang tidak, Pak? Kita dapat salam.
Apalagi yang menciptakan presiden, menciptakan bupati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita yang telah menghabiskan hartanya untuk agama, mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Siapa lagi Pak yang mendapat salam di kalangan sahabat kecuali istri Nabi? Abu Bakar As-Siddiq Pak, coba buka riwayat. Abu Bakar seorang sahabat yang pertama ditazkir oleh Nabi masuk Islam. Sehingga setelah masuk Islam, Abu Bakar katakan, "Ya Rasulullah, hari ini saya sudah Islam. Apa kerja saya? Apa usaha saya?" Maka Rasulullah katakan, "Kerja saya, kerjamu Abu Bakar. Usaha yang saya buat ini adalah usahamu. Gimana caranya? Datangi keluargamu, ajak dia mengenal Allah." Maka pada saat itu Abu Bakar langsung bergerak, tazkir keluarganya. 7 orang langsung masuk Islam, membawa kalimat la ilaha. Jadi pengorbanan Pak. Maka kita kalau menyempurnakan iman amal Pak, ya maaf, kita harus dengan syariatnya Rasulullah. Karena Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah dakwah door to door, dari rumah ke rumah. Dari jamaah tabligh itu Pak, bukan namanya jamaah tabligh ini. Kita ini adalah penyambung risalah, penyambung tongkat stafet dari Rasulullah, sahabat, tabi'in dan tabi-tabi'in dan para sesepuh kita yang telah mendahului kita semua, yang telah mendapat jaminan semua, karena mereka mati dalam membawa agama. Sekarang kita hidup ini semua Pak, khususnya ada di masjid dan di luar, semua manusia sekarang ini 8 miliar, baik Islam maupun tidak Islam, tidak ada jaminan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada jaminannya yang tadi, mendakwakan kalimat Allah, mendakwakan keagungan Allah, lalu dia membawa kalimat Allah, baru ada jaminan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadir Allah Subhanahu wa taala. Begitulah untuk mentauhidkan Allah. Ya. Jadi kita ini semua belajar Pak, maaf. Jadi jamaah bergerak 3 hari, 40 hari, 4 bulan, berangkat ke IPB, berangkat negara jauh, berangkat ke luar negeri, berangkat ke Amerika, Australia, ke Cina. Ini untuk dalam rangka islah, belajar, untuk belajar yakin, belajar mati. Karena suatu saat istri dan anak di rumah kita akan tinggalkan yang sebenarnya. Jadi sebelum kita meninggalkan yang sebenarnya, kita tinggalkan dulu dengan agama mereka, supaya keyakinannya hanya kepada Allah. Coba sekarang Pak, maaf, ibu istri kita, anak kita di rumah, tangannya kemana Pak? Tangannya kemana kalau minta uang? Ya, kemana? Sama kita Pak. Pak, ibu juga Pak mau beli ini, anak Pak mau beli ini. Kapan tangannya anak kita kepada Allah? Kapan tangannya istri kita kepada Allah? Kapan Pak? Kalau kita tidak buat usaha atas agama, usaha atas yakin atas agama. Jadi banyak sekarang anak dan istri mempertuhankan bapaknya, mempertuhankan suaminya, karena mintanya kepada suami. Iya. Coba Pak kita ajar istri kita, yang atau sayang, istriku, suatu saat abi keluar belum pulang-pulang, ada masalah di rumah, kekurangan, minta sama Allah. Sesungguhnya Allah yang memberikan seluruh rezeki kepada seluruh manusia. Anak juga diajar. Contoh kata. Anak saya ada, Bi, minta uang Bi. Nak, kalau minta uang jangan langsung sama Abi, minta sama Allah dulu, sholat 2 rakaat dulu, minta sama Allah. Diajar gitu loh. Sudah sholat, sudah minta sama Allah, sudah, nah, kasih. Apa makanya Allah? Ini melatih anak kita Pak. Begitu dengan istri di rumah. Jangan begitu minta ini sama dengan kita mensyirikkan istri kita kepada kita, mempertuhankan kita Pak. Jadi ajar istri kita, bukan pelit dengan istri, karena kewajiban kita untuk menafkahi anak istri, tapi kasih trik agar keyakinan istri anak kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba seorang ibu, seorang istri, Pak mau besok mau beli ini. Oh iya Bu, berapa semua? Anggaplah 2 juta. Iya 2 juta. Ibu sholat 2 rakaat dulu. Semoga Allah Subhanahu datangkan rezeki yang 2 juta. Habis sholat ambil uang 2 juta kasih. Enak tidak Pak? Kalau langsung dikasih, lain bunyinya tidak? Lain. Jadi posisi kita tidak ada di rumah, dia tidak kemana-mana. Istri tidak ke tetangga, Bu pinjam uangnya dulu, suami saya lagi keluar. Atau ke keluarganya, Mak, Pak pinjam uangnya dulu, suami saya lagi keluar.
Kemana dia? Hah? Kalau kita biasa minta sama Allah, pasti di saat kita tidak ada di rumah, dia hanya buat amal di rumah, zikir, doa, baca Quran, minta sama Allah, ya Allah suamiku tidak ada ya Allah, lagi keluar memperjuangkan agama, atau lagi keluar silaturahmi ya Allah, hanya Engkau yang dapat memberikan rezeki. Masya Allah. Enak tidak Pak? Indah daripada makna keyakinan la ilaha illallah. Untuk mendekatkan istri dan anak kita Pak, seperti itu. Iya. Membiasakan Pak, belajar tahap bertahap. Kebiasaan kalau biasa jadi terbiasa, insya Allah akan jadi hakikat dalam rumah, akan terbawa kepada tetangga, kepada sahabat, kepada teman. Kalau kita senantiasa bicara yakin, iman yakin, iman yakin. Air yang kita minum tidak bisa menghilangkan haus. Yang menghilangkan haus adalah air bisa menghilangkan haus, bermunajat kepada Allah. Tanpa air bisa hilang haus. Dengan Allah berkehendak, air menghilangkan haus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ila makna daripada la ilaha illallah. Bicarakan terus. Kalau kita lapar, kita ingat nasi. Nasi bisa membuat kita kenyang. Tanpa nasi kita bisa kenyang. Nasi bisa mengenyangkan bermunajat kepada Allah. Tanpa nasi Allah bisa mengenyangkan. Ila makna daripada la ilaha. Ini Pak yang harus dibicarakan Pak, supaya keyakinan kita ini kembali kepada Allah betul. Ya. Karena kalau Subhanahu wa taala ini latihan Pak. Latihannya sahabat kepada Rasulullah. Ada benda warna putih. Sahabat melihat warna putih. Kalau Rasulullah katakan itu warna merah, maka pandangan sahabat dia bohongkan. Itu bukan warna putih, itulah warna merah. Coba. Ngerti ini Pak? Contoh ada gambaran warna putih. Sahabat katakan warna putih. Datang Nabi. Itu bukan warna putih, itu warna merah. Sahabat langsung bohongkan pandangannya bahwa itu bukan warna putih, itu adalah warna merah. Ini daripada kalimat yakin, kalimat amal. Meyakini Allah dan yang meyakini pesuruh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak. 3 amanah yang diberikan Nabi sebelum kita tinggalkan dunia ini. Masih boleh 10 menit Pak? 2 menit? Pak Imam? Masih boleh 2 menit? Hadirin mulia, 3 amanah yang disampaikan oleh Rasulullah sebelum tinggalkan dunia. Seketika Rasulullah sudah sakit parah, mendatangi sholat berjamaah di Papa oleh sahabat Abbas. Berakepali siuman, ya Rasulullah sholat berjamaah sudah tiba, pingsan lagi. Ditunggu lagi, akhirnya Rasulullah di Papa dengan sahabat menuju mendatangi sholat berjamaah di masjid. Pada saat itu Rasulullah sampaikan, hai Abu Bakar, sekarang ganti saya jadi imam, saya sudah usur. Silakan Abu Bakar jadi imam pada saat itu. Apa makna di sini Pak? Sama sekali ayat dalam Al-Quran tidak ada sholat bagi laki-laki di rumahnya, sholat berjamaah. Yang ada sholat bagi laki-laki di mana Pak? Di masjid. Di saat apa? Di saat azan berkomandan ayyalas salat, ayyalal falah, maju sholat, mari menuju kemenangan. Siapa yang gambarkan ini perkara? Rasulullah SAW. Karena semua perintah diterima diwakili oleh malaikat Jibril, tetapi perintah sholat langsung berjumpa dengan Allah, bertatap muka dengan Allah, ini perintah sholat Pak. Makanya dikatakan sesepuh kita, ulama kita, kunci daripada surga itu adalah sholat 5 waktu berjamaah. Barang siapa yang sholat selama 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ula bersama imam, maka Allah berikan 2 jaminan. Jaminan yang pertama, dijauhkan dari api neraka. Yang kedua, dijauhkan dari sifat munafik. Bagi yang sholat 40 hari 40 malam selalu bersama imam dengan berjamaah. Di mana tempatnya? Di masjid, di mana azan dikumandangkan. Inilah amanah Rasulullah waktu meninggal dunia. Rasulullah sebelum dihembuskan napas terakhir dia katakan ummati, ummati, ummati. Umatnya yang dipikirkan Pak, bukan istri anaknya, cucunya bukan. Yang kedua as-salati, as-salat, as-salat, salat. Yang sekarang banyak manusia tinggalkan salat. Yang ketiga adalah an-nisa, 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 wanita, wanita, wanita. Coba lihat Pak, periksa diri kita masing-masing, berapa wanita kita yang hari ini memampang rambutnya di depan yang bukan mahramnya,
Keluar rumah tidak menutup aurat. Sementara si sepupu kita katakan, satu helai rambut yang dipajang oleh seorang wanita yang dipandang bukan mahramnya, maka siap-siap nanti di akhirat akan dilingkarkan timah panah dari api neraka di lehernya. Siapa yang bertanggung jawab, Pak? Kita suami yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita seorang ayah akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ini maaf, Pak, sedikit tegas. Keimanan Rasulullah tegas, Pak. Rasulullah tegas tapi tidak kasar. Iya. Maka kita menjaga keluarga kita, sehingga ada ayat yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, keluargamu, istri, anakmu dari asap api neraka. Bagaimana cara menjaga, Pak? Di rumah terus? Enggak. Jaga terus istri di rumah, jaga anak di rumah? Enggak. Kalau kita tidak mencari haram, hukumnya apa? Tidak mencari rezeki. Caranya menjaga, ingatkan dia, dapat majelis seperti ini, ada ayat, ada hadis kita dengar, pulang di rumah sampaikan kepada istri, sampaikan kepada anak. Nah, kalau tidak tutup aurat berbahaya loh. Kalau tutup aurat berbahaya loh. Kalau tidak baca Quran, kalau tidak sholat berbahaya. Itu yang disampaikan kepada istri kita. Bisa insyaallah. Ada yang mulia. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Pertama adalah ummati, yang kedua sholat. Berapa banyak manusia meninggalkan sholat. Yang ketiga adalah wanita. Inilah pikir kita, kerusuhan kita melanjung tongkat stafet kerja Rasulullah dan sahabat untuk membawa ini agama kepada siapa saja. Iya, Pak. Baliu ani waliu ayah. Walaupun kita bukan ulama, walaupun kita bukan ustaz, berhak mendakwakan ini agama. Ajak mereka, orang yang tidak sholat, ajak mereka sholat. Yang lupa kepada Allah, ingatkan dia kepada Allah. Itu saja kerja kita. Bersih salah? Masya Allah. Sudah mulia, ini hari pertama jamaah di sini. Mungkin sampai hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu langsung ke kota Surabaya. Insya Allah kami akan berangkat tanggal 2 nanti melalui kapal Pelni Gunung Dempo. Jadi saudara yang tidak ada kesibukan, pulang dari kantor, pulang dari mana, boleh temani jamaah di sini, kita sama-sama belajar musyawarah, belajar dan belajar saling taklim wa taklum. Di mana ada kitab dibacakan, di situ ada firman Allah dan ada hadis Rasulullah SAW. Kita jamaah semua ini belajar dan kita datang berjumpa dengan saudara-saudara kami yang ada di Jawa sini, khususnya di Jawa Timur, datang silaturahmi. Kata Rasulullah, barang siapa yang silaturahmi saling kenal mengenal, maka 3 manfaat diberikan kepada Allah. Yang pertama, dipanjangkan umurnya. Yang kedua, diberkahi rezekinya. Yang ketiga, digugurkan dosa-dosanya setelah bersalaman, berjumpa karena Allah dan berpisah karena Allah. Benarnya datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan kesilapan saya sendiri sebagai manusia biasa, saya mohon ampun kepada Allah dan saya maaf kepada saudara muslim saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.